Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah anak berkebutuhan khusus. Teman-teman sekalian, topik kali ini saya angkat dalam rangka memfasilitasi teman-teman yang sedang mencari inspirasi judul skripsi yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus, atau juga bagi siapapun yang membutuhkan informasi ini, apakah pendidik ataupun orang tua yang membutuhkan informasi tentang anak berkebutuhan khusus. Di dalam berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, kita patut memahami terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus, ya, atau kita singkat dengan ABK. Jadi untuk selanjutnya saya akan menggunakan singkatan ABK untuk membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang memiliki kelainan dalam fisik, mental, tingkah laku, atau inderanya memiliki kelainan yang sedemikian sehingga untuk mengembangkan secara maksimum kemampuannya membutuhkan pendidikan luar biasa. Saya ulangi ya. ABK adalah anak yang memiliki kelainan dalam fisik, mental, tingkah laku, atau inderanya memiliki kelainan yang sedemikian rupa sehingga untuk mengembangkannya secara maksimum membutuhkan pendidikan luar biasa, ya. Nah, di dalam kaitan dengan ABK ini anak-anak yang memiliki karakteristik berbeda, ya, baik secara fisik, emosi, tingkah laku, juga kelainan penginderaan yang menyebabkan kesulitan belajar. Jadi cirinya yang utama adalah karakteristik yang dimiliki anak-anak ABK ini adalah menyebabkan mereka mengalami kesulitan belajar. Jadi banyak hal yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan belajar, apakah pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, disebabkannya macam-macam. Jadi kalau kita lihat, ABK terjadi pada kelompok yang kecerdasan di atas rata-rata. Jadi biasanya kan masyarakat umum berpikir bahwa ABK itu adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, tapi sebetulnya tidak begitu. Jadi pada anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata kelompoknya, itu juga mengalami kesulitan belajar. Misalnya yang lain itu sedang pada proses belajar yang biasa, tapi dia sudah harus lebih cepat dari rata-rata kelas, ya, kalau di dalam kelas. Nah, biasanya anak-anak yang demikian, guru tidak menyediakan program khusus sehingga mereka yang mengalami atau memiliki kecerdasan di atas rata-rata tidak difasilitasi sehingga dia kalau mengikuti teman-teman kelompok yang pada umum rata-rata kecerdasannya, dia akan jenuh gitu. Nah, kalau tidak difasilitasi, biasanya pada anak-anak, terutama anak-anak SD ataupun SMP, itu akan energi yang dimilikinya itu cenderung melakukan hal-hal yang katakanlah misalnya guru mengatakan bahwa mereka itu adalah anak nakal, padahal sesungguhnya kelebihan energi dan kelebihan waktu yang harusnya difasilitasi tetapi tidak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Nah, yang kelompok kedua yaitu memiliki kecerdasan rata-rata, ya. Ini biasanya pada anak-anak yang kecerdasan rata-rata, ABK-nya ada kekhususan. Lalu yang berikutnya ada juga anak-anak yang ABK itu ada kelompok kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi
saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau kita bicara ABK itu bisa datang dari kelompok yang anak memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi ataupun normal dalam keadaan rata-rata atau di bawah rata-rata. Jadi pada kelompok ini bisa terjadi. Nah, karena tiap anak kan memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap tumbuh kembangnya gitu. Berikutnya adalah anak-anak dikatakan berkebutuhan khusus jika mereka kesulitan belajar ya. Jadi kalau tidak mengalami kesulitan belajar, kita tidak mengatakan bahwa mereka butuh kehususan gitu. Jadi anak-anak dikatakan berkebutuhan khusus bila mereka kesulitan belajar sehingga dibuatnya lah ketentuan pendidikan khusus bagi mereka gitu. Kan pada intinya pada setiap anak harus memiliki kesempatan belajar yang sama gitu. Nah, anak-anak dikatakan berkesulitan belajar jika ya kita ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jika mereka memiliki kesulitan di dalam belajar itu melebihi anak-anak seusianya. Jadi di dalam yang kriteria yang pertama yang harus kita perhatikan bagi anak-anak, kapan mereka dikatakan berkesulitan belajar jika memiliki kesulitan belajar melebihi anak-anak di atas yang setara dengan dia, seusianya, sebayanya. Yang kedua, memiliki hambatan dalam menggunakan fasilitas belajar. Ya, yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi, jadi sulit fokus ya. Jadi di dalam proses belajarnya, anak yang mengalami kesulitan belajar itu kita bisa tengarai jika pecah fokus ya. Yang berikutnya adalah kadang hal-hal yang itu tidak dialami, tapi bisa yang keempat, emosi tidak seimbang dengan usianya. Bisa jadi masalah kecerdasan dia tidak bermasalah, yang lain-lain tidak bermasalah, tapi emosinya tidak seimbang dengan usianya ya. Mungkin lebih sering meledak-ledak, ataupun misalnya moodnya sering bad mood dan sebagainya. Jadi kaitan dengan yang keempat itu adalah berkebutuhan khusus dalam hal emosi yang tidak seimbang dengan keadaan teman-teman sebayanya ya, tidak sesuai dengan usianya. Kemudian yang kelima adalah motivasi belajar yang sangat rendah ya. Dan yang keenam, memiliki gaya belajar yang khas yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Itulah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab apa ya yang harus kita perhatikan sehingga anak itu disebut anak berkebutuhan khusus ya. Jadi faktor-faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus adalah yang pertama prenatal. Jadi sebelum kelahiran ya, penyebab di dalam masa proses mengandung ya, banyak faktor. Kemudian natal, jadi menyebabkan penyebabnya itu adalah setelah anak itu lahir ya. Penyebab bisa jadi pada saat proses kelahiran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penyebab yang muncul setelah kelahiran. Jadi ada yang sebelum kelahiran, ada dalam masa proses mengandung, kemudian saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Jadi munculnya itu macam-macam ya. Di dalam hal ini teman-teman sekalian, bahwa kaitan dengan anak berkebutuhan khusus, kaitannya dengan proses belajar itu bisa kita perhatikan kembali ini ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada saat kita menyimpulkan seseorang itu berkebutuhan khusus, anak itu berkebutuhan khusus, pada umumnya masyarakat itu berpikir ini nih adanya di sini nih, di bawah rata-rata.
Saya mau kasih contoh, misalkan begini. Pada anak yang berkebutuhan khusus ini di atas rata-rata ini, misalnya dia mempunyai IQ ya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan kognitifnya itu di atas 120 misalnya. Ya. Sementara teman-teman sebayanya, sekelasnya itu rata-rata di 100 misalnya, ya. Nah, sedangkan program belajar di kelas itu kurikulumnya diperuntukkan dengan keadaan siswa atau anak yang berkecerdasan rata-rata. Tidak membuat program yang 120, 150 IQ-nya misalnya. Maka anak-anak ini akan kelebihan waktu dan tenaga. Jadi dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar, anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia akan selesai lebih cepat. Nah, pertanyaannya, kalau sudah selesai lebih cepat, waktu yang tersisanya untuk apa gitu? Nah, itulah biasanya tidak diakomodir oleh guru gitu. Guru juga memang tidak menyelenggarakan atau mempersiapkan program belajar bagi anak-anak yang di atas rata-rata. Nah, jadi ya tentu saja saran saya adalah bila mahasiswa ataupun guru pemula yang menyimak materi ini, sebaiknya juga kalau sudah diketahui bahwa di dalam kelas itu ada anak-anak yang melebihi kecerdasan pada rata-rata teman sebayanya, maka guru harus mempersiapkan program kalau dia sudah mempunyai kelebihan energi dan kelebihan waktu setelah menyelesaikan tugas-tugas yang umum, maka dia akan diberikan apa gitu. Sehingga jangan sampai ada timbul perilaku-perilaku yang kadang guru menyimpulkan itu adalah sebuah kenakalan gitu ya. Sesungguhnya bukan. Nah, bagaimana dengan yang di bawah rata-rata? Nah, yang di bawah rata-rata ini berarti slow learner ya. Slow learner juga sama, guru harus mempersiapkan program apa yang harus dilaksanakan oleh guru bagi anak-anak yang slow learner. Jadi itu memang tantangan bagi guru di bidang studi masing-masing, harus mempersiapkan diri program apa yang akan diberikan pada anak-anak yang kecerdasannya di atas rata-rata dan program apa yang akan diberikan untuk membantu anak-anak yang slow learners gitu. Jadi semua terakomodir ya. Jadi itulah teman-teman mahasiswa dan siapapun yang menyimak materi ini, bahwa bagaimana kita mempersepsi ABK itu tidak lagi berpikiran bahwa ABK adalah anak-anak yang hanya datang dari kecerdasan di bawah rata-rata. Tetapi sesungguhnya ini semua bisa. Misalkan karena sesuatu hal yang menyebabkan dia sebetulnya ada di sini, tapi kelihatan seperti ada di kelompok ini gitu kecerdasannya. Sebetulnya ada faktor lain gitu ya. Faktor lain mungkin tadi emosi ataupun sakit fisik yang sering melanda ya anak tersebut menyebabkan ada sering misalnya tidak masuk kelas atau terganggunya dia di dalam mengerjakan tugas-tugas, ataupun ada kemampuan-kemampuan yang terganggu karena kesehatan fisiknya, sehingga seolah-olah tergolong di yang nomor 3, tetapi sesungguhnya dia ada di kelompok nomor 2 ataupun di kelompok nomor 1. Nah, untuk hal ini memang tantangan bagi guru kelas atau wali kelas, guru bidang studi untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar ya buat anak didiknya atau peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya di dalam kelas. Nah, demikianlah teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi teman-teman yang sedang mencari inspirasi untuk membuat judul pada skripsi di dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.